itu ada, cuma nanti bagaimana kita orang tua pula yang mengarahkan. Jadi punya potensi untuk sukses juga ke depan. Anak itu dimilikinya dan Allah berikan kepada setiap anak yang lahir. Itulah namanya fitrah, yaitu potensi kebaikan yang ada pada anak itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada anak gagal dan anak itu nggak berhasil, ya karena potensi yang ada pada anak itu nggak kita kembangkan oleh orang tuanya. Ya orang tua cuek, nggak peduli, dibiarin saja anaknya, nggak disekolahkan, nggak diikutkan les, nggak diikutkan kegiatan ini itu, nggak dipanggil guru ngaji, baca Quran, nggak disuruh ke masjid untuk belajar agama. Ya sudah, anaknya nggak tahu apa-apa. Potensi yang ada pada anak tenggelam, nggak berkembang, karena orang tua tidak memberikan stimulus untuk berkembang. Jadi suksesnya, gagalnya, bagaimana orang tua yang memberikan pengaruh kepada anak. Goreng mujair, makan dengan nasi, dengan keponakan duduk di papan. Anak lain itu pasti punya potensi kebaikan untuk sukses ke depan. Nah sekarang bagaimana untuk supaya sukses? Bagaimana supaya tidak gagal? Orang tua hadir. Orang tua ada bersama anak, dan orang tua akan menentukan bagaimana nanti anak ke depan. Dari tidak tahu tentang apa-apa menjadi tahu tentang apa-apa, dari orang tua memberikan apa-apa kepada anak. Betul kan? Dari siapa lagi yang bersama anak? Oh, ada pembantu di rumah, berarti pembantu ikut juga. Membantuin cerewet, anaknya jadi cerewet, padahal ibu kandungnya pendiam. Iya kan? Karena mengikuti pembantu di rumah. Oh, pembantunya ngomongnya kotor, ibunya nggak tahu bapaknya, anak pun ikut ngomong. Dari mana? Dari lingkungan rumahnya yang terdekat. Tidak tahu kata kotor menjadi tahu kata kotor. Nah, jadi orang tua atau lingkungan terdekat yang menentukan. Tapi karena tanggung jawab itu ada pada orang tua, maka orang tua harus menseleksi agar pembantu atau siapa yang di rumah yang dekat dengan anak yang masih kecil adalah orang yang baik, supaya kebaikannya menular pada anak kita. Tapi kalau tidak baik, maka akan menular kepada kita. Ada yang menarik contoh, hadirnya nenek, hadirnya kakek di rumah. Kira-kira kepada cucunya, kepada anak ada masalah nggak? Kadang-kadang ada masalah. Ada orang tua muda curhat pada saya, Pak, ini bagaimana Pak? Kalau ada neneknya di rumah, anak saya jadi manja. Saya sebagai ibunya melarang beli es krim karena nanti sakit batuk pilek. Nenek datang dibeliin, dikasih uang. Kalau ke Alfamart, saya hanya menyuruh boleh beli cuma satu. Kakek nenek yang bawa ke Alfamart, dibeli semuanya di Alfamart. Akhirnya anaknya jadi mubazir. Padahal saya mendisiplinkan supaya nggak mubazir. Beda pengasuhan. Nah ini juga sebetulnya di satu sisi memang bermasalah. Oleh karena itu kalau orang tuanya ngerti, neneknya, kakeknya ngerti, diberitahu, mudah-mudahan bisa kompak dengan bapak ibunya sendiri. Nah kalau nggak kompak, ya memang nanti akibatnya kepada anak juga. Dan memang apa ya, susah juga. Saya juga kakek. Ini kejadian juga sama saya. Jadi kata cucu saya, minta beli kue. Ayo, di mana? Di Indomaret. Kan kalau apa-apa Indomaret banyak di Jakarta kan. Datang ke Indomaret, langsung dipegang tangan saya, ditarik. Dibawanya keranjang, disuruh saya pegang keranjang. Kemudian putar-putar terus saya pelori lorong, masukin. Saya ya udah ikut aja karena cucu. Saya pikir bagus-bagus saja karena yang dibeli pun makanan semua. Udah itu langsung diantar, dikirim tangan saya ke kasir, disuruh bayar. Oh banyak uangnya keluar, ya udah ada Pak buat ibu. Sampai di rumah ibunya ngomel-ngomel. Ya, apaan nih aku dibeliin banyak begini? Kalau ini ibunya beli cuma satu, ini beli sekian banyak.
Ya udah nggak apa saya sayang udah nanti sayang cucu. jadi keterusan jadi segala macam. Nah ini juga masalah. Gimana caranya? Setiap datang, oh kami datang, ayo ke Indomart atau rame-rame ke Indomart. Ditodong langsung ditodong. Terus makan es krim. Ya, kakeknya Gak gitu boleh juga. sama ibunya, saya kasih dia nangis. Nah, itu gak boleh juga. Nah, jadi macam-macam. Karena cucu saya ada 13 orang. Jadi banyak, ini juga banyak. Oh banyak cucunya. Desember besok tuh Belajar. banyak. Oh iya 30 kalau 33 ya kan? 3 kali 10 30. Minta mainan. Oh mainan lebih Ada mahal. yang mainan, bawa ke mall, makan bareng. Sudah itu dia langsung aja digiring. Itu pasti anak saya tahu itu pasti ngajakin kakeknya tuh ke tempat mainan anak-anak itu. Apa ada Kids Mart, ya ada macam-macam. Apa yang tempat jualan mainan kayak apa ada Superman, ada apa namanya Power Rangers, ada apa macam-macam tuh yang mainan-mainan ada mobil-mobilan. Nah, pada dalam situ belinya nggak cuma satu, terus ada yang mahal-mahal lagi. Kata ibunya jangan mahal, nggak apa-apa kok sama kakek boleh. Nah, akhirnya beda pendidikan. Di satu sisi memang tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena beda pendidikan kepada anak membuat anak ragu mana yang boleh, mana yang tidak. Anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak menjadi tidak tahu mana sebetulnya yang boleh, yang tidak, yang betul, yang tidak, yang benar, yang salah, nggak tahu. Karena yang satu boleh oleh kakeknya, oleh ibunya nggak boleh. Nah ini juga harus memberikan suatu cara. Akhirnya apa? Jalan keluarnya diajak saja ibunya. Sudah ibunya yang ngurusin anaknya ketika beli itu, nanti pas dikasih saya bayar. Nah, biar tahu ini dari kakek. Oh makasih kakek ya, seneng gitu ya. Tapi akhirnya jalan tengahnya begitu. Jadi dibuat jalan tengahnya. Ibunya teratur, tapi kakeknya ingin memberikan kepada cucunya tetap juga bisa kesampaian. Bukan kita sendiri yang beli. Termasuk oh ini udah punya di rumah, ini udah ada di rumah, yang ini belum. Oh ini kemahalan, jangan beli yang murah. Nah, itu orang tua yang tahu.